terkadang itu kalau kita beli 30 meter, 30 yard atau 30 meter ya? 30 yard itu 27 meter sekian. Oke. Nah, terkadang itu bisa ada yang ngasihnya cuma 26 atau 25,5. Oh, bohong dia. Kita kasih solusi. Mas Denny. Ya, siapa ini? Waduh, ini juragan supplier kain loh ini loh. Tekstil, mantap. Jadi gini Mas, saya punya keresahan, saya mau curhat nih. Iya. Ya sebelum nanti bahas detail satu persatu dan juga kan supplier atau gudang kain Anda kan waktu kemarin masuk berita ini sempat kebakaran juga kan. Betul. Dan nggak tahu deh kerugiannya mencapai berapa tuh ya. Dan bisa dibilang Anda senior di daerah Solo ya. Ya, sama-sama berproses belajar, Pak. Ini udah turun-temurun angkatan berapa nih supplier kain? Saya generasi ketiga, Pak. Wow, dari kakek berarti ya. Iya, betul. Mas Den gini, berangkat dari curhatan saya, tahun ini kan masuk ajaran baru. Iya. Apalagi anak pertama saya kan pertama kalinya masuk SD nih, satu Iya. SD tahun ini. Oke. Adik-adiknya kan TK. Iya. Oke. Artinya gini, menjadi concern saya juga ketika saya pengen daftarin sekolah anak, saya keliling-keliling nih. Ini true story nih. Keliling-keliling ya sampai akhirnya jatuhlah di pilihan gitu ya. Pokoknya saya nggak mau ceritain lah karena memang ada beberapa masalah yang saya temukan. Akhirnya saya juga nggak pilih sekolah itu yang sebelumnya. Iya. Yang akhirnya saya pilih yang B gitu misalnya, Oke. yang A nggak pilih. Kenapa? Karena begitu saya keliling-keliling, selain memang tujuan saya adalah mencari betul tolak ukurnya, kurikulumnya, mata pelajarannya, guru-gurunya, fasilitasnya, lingkungannya, dan lain sebagainya. Ya biasa lah orang tua kan. Iya. Ya sampai ya kita jujur-jujuran aja ya, sampai ke SPP-nya, biaya masuknya dan seterusnya. Nah, selain dari itu yang menjadi concern saya adalah seragam sekolah, Mas. Iya. Kok begitu saya ke sekolah-sekolah gitu ya, ngelihat ada yang beda-beda, merahnya beda, ya ada yang tua, ada yang... Saya tadi mikirnya gini, apakah gara-gara udah luntur apa gimana ya? Tapi kan ini kan baru kelas 1 SD rata-rata ya? Iya. Iya dong. Betul. Begitu saya masuk, saya nanya sama gurunya, ini yang kelas berapa? Boleh tahu nggak anak-anak kelas 1 SD-nya kayak gimana? Kan karena anak saya bakal jadi 1 SD dong situ Iya, kan. iya. Oh ini nih anak kelas 1 gini, kita keliling-keliling ke kelas-kelasnya. Logikanya kalau itu luntur, harusnya pas sudah 6 SD kan? Iya. Udah lama dipakai. Betul. Atau minimal 3 SD, 4 SD gitu ya. Betul. Ini 1 SD aja udah beda-beda. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa kayak kok kayak nggak niat ya, kok kayak nggak serius ya di sekolah. Gitulah kurang lebih. Selain memang kurikulumnya, SPP-nya, bayaran masuknya dan seterusnya. Ada apa sih sebenarnya Mas di supplier kain ini? Nah, ini yang jadi concern saya untuk memperbaiki itu, Pak. Jadi makanya saya butuh Anda di sini, Mas. Thank you. Anda pengusaha sukses soalnya di Sukoharjo nih. Amin. Ayo dong. Ya, saya sengaja ngundang Anda ke sini nih, Mas. Jadi itu adalah sebuah concern saya. Kenapa nih kita datang ke sekolah lihat, loh kok baju ini kok beda-beda nih. Atasnya putihnya ada putih bluish, ada putih mutiara, ada putih mangka, merah ada muda, sedang, tua. Nah, kenapa nih? Lah, itu kita orang teliti, kita orang lihat nih. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mungkin dari instansi atau sekolahnya ini ada permintaan cuma begini, Pak, saya mau pesen nih celana SD sekian banyak, 1.000 nih. Lah, vendor yang menerima itu terkadang mungkin saya nggak nyalain nih, cuma ada salah dari supplier atau pemilihan bahannya. Sehingga 1.000 ini bisa dapat di 3 tempat, 3 supplier. Supplier A nih kasih cuma 500, gua bisanya cuma 500. Oke. Supplier B 200, supplier C 300. Lah, ini yang menyebabkan perbedaan warna nih. Lah, itu yang jadi concern saya maupun saya diangkat sebagai distributor tunggal nih. Nah, itu untuk menyelesaikan masalah seperti itu, Pak. Jadi kalau ada orderan 1.000 nih, bisa nggak nih 1.000 ini satu warna, satu bahan? Nah, seperti itu, Pak. Oh, susah tuh berarti ya. Makanya kenapa saya pilih Anda ke sini, karena di Macan Berlian Texindo ini kan termasuk yang profesional di bidang ini. Nah, makanya saya pilihnya Anda, bukan yang lain gitu ya. Nah, makanya saya mau tahu nih detailnya seperti apa gitu ya. Boleh nih kita bahas dari awal ya, Mas ya? Boleh. Dari sejarahnya, dari kisah kebakarannya juga gitu kan, generasi kakek gimana perjuangannya. Tapi saya pengen bahas dari sisi kebakarannya dulu kali, boleh ya? Boleh. Kebakaran gudang kain di Manang. Awal mula dan kondisi kini.
Ini ada berapa belangwir nih? Belangwir apa namanya? Dam ya? Pemadam Pemadam kebakaran. itu sampai kemarin itu bisa sampai 7 titik. Dari Solo 2, Sukoharjo, ada Sragen, ada Klaten, ada Boyolali, ada Wonogiri. Karanganyar. Semua ke situ semua, Pak. Saya tahu karena mertua saya Karanganyar. Palur. Oh. Nah, ini kenapa kok sampai segitu banyak? Ya namanya kain itu kalau kena api itu cepet banget Pak responnya, Pak. Oh iya. Gitu. Jadi pemadamannya juga cukup susah sih. Dan rame viral sampai ada berita-berita begini. Betul. Berapa luasnya? 2000 meter, Pak. Wah. 2000 meter berarti kainnya Kayaknya ada berapa? Ya jutaan meter, Pak. Jutaan meter ya? Jutaan meter. Kerugian sampai berapa tuh? Cukup lumayan, Pak. Yang tersisa adalah Amanat orang tua. waduh, nggak ada yang kesisa guys. Yang tersisa adalah amanat orang tua bahwa ayo bismillah kita jalan lagi, tetap semangat ya gitu ya. Betul, Pak. Karena udah generasi ketiga, jangan sampai generasi terputus di sini ya. Betul, karena selama berproses mungkin ada banyak terpa nih. Contoh nih dari COVID nih, kita orang COVID berapa tahun, terus masalah yang lain-lain lah. Lah itu selama kita berproses sampai dengan terbakarnya ini Pak, kita orang ini growth-nya luar biasa Pak. Sepanjang tahun COVID itu aja nggak ada tuh namanya turun tuh di kita. Wush. Mas, tapi saya kepikir gini Mas, saya punya beberapa kenalan brand. Kalau saya kan mainnya sama brand ya. Oke. Karena memang dekat sama UMKM apa segala macam ya. Yeah. Brand-brand busana muslimat, brand-brand pakaian-pakaian jubah-jubah dan seterusnya gitu ya. Dia ini kan rata-rata ngambil dari supplier kain di Solo juga ada nih. Ini kan karena memang ada dari Solo ya. Yeah. Ya nggak usah sebut lah, pokoknya ada A, B, C, D gitu. Itu kan rata-rata mereka sebenarnya katanya mereka visi misinya membantu UMKM. Betul. Mau nanya aja jujur-jujuran aja nih. Kita nggak usah sebut namanya. Membantu UMKM berarti harusnya pro lokal dong. Betul. Nah, mereka ini lokal apa enggak sih? Kalau boleh bicara nih, mungkin sekitar 70-90% nih. Apa yang dikatakan, dari China masuk banyak. Ya betul tuh Pak. Masa sih? Betul Pak. Cina, masa sih? Betul. Bala-balanya masa kan lokal dong harusnya. Jadi bahan masa semuanya dari Cina? Kebanyakan kalau fashion itu kenapa kok saya bilang 70-90% dari luar nih, dari China nih terkhususnya. Itu karena harganya itu luar biasa murah, Pak. Lokal itu buat nih bisa ke harga A. Di China itu bisa A-. Masa sih? Subsidinya luar biasa, Pak. Nah, itu nanti bisa jadi concern pemerintah tuh, Pak. Subsidi dari pemerintah? Betul. Jadi gimana caranya untuk masuk nih ke Indonesia punya ini? Karena mangsa pasar Indonesia luar biasa. Oke, di tempat Anda nih, di tekstil Anda ini, macan berlian ini, Cina juga? Enggak. Masa? Kita lokal, Pak. Kita dukung Keren. lokal, kita dukung Indonesia. Keren. Kita dukung UMKM. Nah itu makanya saya nggak mau ngasal-ngasal ngundang orang nih, betul-betul dukung UMKM. Lah, kenapa mereka nggak ngelakuin hal yang sama? Kenapa mereka juga nggak lokal kainnya? Yang jubah-jubah inilah. Terkendala harga, Pak. Kan kalau sebagai pedagang, sebagai kita orang mungkin membuat sebuah produk nih, gimana caranya semurah mungkin, harganya setinggi mungkin harga jualnya. Gimana Pak? Kalau dari lokal, HPP-nya nih katakanlah 20.000. Kalau pakai import punya, HPP-nya bisa jadi 18, 15. Hah? Oh justru kalau yang dari Cina kan image-nya kan dari luar negeri nih. Betul. Malah justru lebih murah. Murah Pak. Untuk segi kualitas? Kualitas ya mirip lah. Mirip. Oh, lokal tuh image-nya bukannya lokal jadinya akhirnya biasa aja gitu? Enggak? Enggak. Sebenarnya seperti yang lain-lain. Ada produk A, dibuatnya di mana Pak? Oh iya. Di Indo. Nike, Adidas juga buatnya di Indo ya? Betul. Nah mereka orang kan carinya apa? HPP termurah kualitas lumayan nih Pak. Ini saya baru tahu nih. Oh mereka kan ngakunya kan kami lokal. Ya pengerjaannya pakai orang lokal nih jahitnya. Cuma bahannya dari mana nih? Oh rata-rata Cina ya? Iya.
Oh, karena concernnya adalah HPP-nya berarti ya. Betul. Bukan mereka nggak mau ngambil dari lokal ya. Betul. Tapi karena biar bisa jualnya harganya tinggi atau mereka ngincar jual harga murah. Betul. Kan otomatis kan kalau HPP-nya rendah kan jual harga murahnya kan masih ada margin yang agak luas ya. Betul. Gitu, Pak. Cakep. Boleh deh kita bahas dari awal dong Mas Denny. Ya. Ya, gimana sih dulu sejarahnya supplier kain ini, gudang kain ini dari kakek atau orang tua? Apa yang bisa kita petik dari kisah perjalanannya? Kalau ini ya, kita orang sampai generasi sekarang yang dipegang sama supplier atau buyer itu adalah kepercayaan. Oke. Kepercayaan, tanggung jawab. Kita bisa nggak sih? Ya ini lagi kasih solusi. Begitu. Jadi sampai dengan titik kita kebakaran kemarin, 3 hari kita udah langsung kerja lagi. Gudang kita orang relokasi, langsung kerja, bisa closing, jual. Relokasi? Lu pindah dong? Pindah, lah kan kebakaran Pak. Oh di ini dulu ya, di renov dulu ya? Enggak, kebakaran kita orang tinggal, kita ada gudang satu, kita orang pindahin ke sana semua. Lah yang kebakaran? Hari ini baru kita orang mulai benahin semua sih, buang semua barang yang kebakar, kita orang mau bangun kembali. Oke. Gitu. Dulu gimana sih ceritanya awalnya? Modalnya berapa? Apa yang bisa kita petik dari bisnis tekstil ini? Kalau modal itu susah Pak, karena mungkin setiap orang entah yang paling powernya besar nih dari segi keuangan sampai yang kecil, itu kalau diperhitungkan dari situ susah. Yang harus diperhitungkan adalah kita mau nggak nih berkembang, itu yang pertama. Yang kedua, kalau segi modal itu semua bisa dari bawah. Nanti saya ada beberapa video yang mungkin kerja bareng kita tuh dari bawah Pak. Siapa si konveksinya? Konveksinya kerja dari bawah. Mereka orang kerja sama kita Pak, dari yang mungkin ya punya Pak, tapi nggak punya lebih. Contoh, punya rumah punya Pak, tapi nggak ada tegelnya Pak. Gitu lah. Dari yang orang seperti itu, dia datang nih ke kita, terus beli nih. Oh saya lihat kok, oh ya ini orangnya telaten nih. Oh orangnya ini mau kerja, bener-bener kerja gitu loh Pak. Lah orang-orang yang seperti ini yang saya sukai gitu. Jadi dia kerja sama kita beberapa tahun, rumah udah komplit Pak, udah punya sawah, udah punya mobil, kehidupan oke. Anak selesai semua Pak, nikah semua, punya cucu. Nggak ada 10 tahun Pak, jadi Pak. Bentar, kerja tuh dimaksud adalah dia konveksi ngambil barang di kemasan berlian. Betul. Oke, dan itu rata-rata konveksi-konveksi yang khusus untuk seragam sekolah. Seragam sekolah ada, instansi ada, terus untuk mungkin silat itu yang agak ini ya, susah. Baju silat. Baju pencak silat itu Pak. Yang putih itu? Putih, hitam, putih, merah. Nah itu. Seperti itu Pak. Ada gak sih foto-fotonya? Coba dong, lihat dong. Ada gak? Coba ini mungkin testimoninya sekalian ya. Ya boleh. Nonton dong videonya dong. Pengen tahu dong. Coba. Ini justru buat kawan-kawan. Tapi kalau untuk jubah apa segala macam gak ada? Kalau untuk lebih ke jubah Arabian atau ini kurang sih. Oh gitu. Kaos? Kaos nanti baru mau jadi concern pabrik ini. Oh berarti sekarang lebih ke instansi. Betul. Terima orderan baju partai nggak kemarin? Saya sih dapat kecipratan sih Pak. Oh gitu. Betul. Berapa pieces? Kita dapat 200.000. 200.000. HPP-nya dari si pengorder? HPP. Berarti si kecipratan itu dari konveksi dong? Ya, jadi konveksi pesan saya kainnya, terus diproduksi sama dia, saya dapat dari margin di kain, konveksi dapat marginnya ini cukup lumayan. Gedean marginnya si konveksi apa marginnya kain sih? Kan saya mau bantu kayak UMKM Pak. Oh tipis berarti ya? Saya tipis, dia besar nggak apa-apa. Oh iya. Yang penting sama-sama bergerak. Keren. Iya rata-rata kalau si kain tipis tuh. Biasanya kalau analogi lainnya tuh ilustrasi begini. Si supplier atau mungkin si pabrik maklon, dia modal cuma 30.000,
Dia modal 20.000 dari formulasinya skincare misalnya. Terus dijual ke brand skincare 30.000, dia ngambil 10.000 kan. Betul. Nah, tapi dari 30.000 skincare jual 200.000 gitu ya. Betul. Udih. Itu yang biasa terjadi, makanya yang di bawah tuh harga seragam kok tinggi begitu, Pak. Lah, ya ini karena ada brand-brand ini, Pak. Kalau kita concernnya adalah kasih nih kualitas bagus, harga murah nih. Gimana? Tapi yang nggak melupakan nih UMKM yang kerja menjahit lah atau berbagai vendor yang mungkin ada kebutuhan juga kan. Jadi kayak tagline kita ini yang kita buat, ingat cuan, ingat macan, Pak. Wah, ada rimanya lagi belakangnya ada ya. Betul. Ya. Nah ini konveksi ya. Dia apa bisnisnya? Ini baju pencak silat, Pak. Oke, kita nonton bareng-bareng ya. Siap. Ini juga saya juga punya properti dari hasil ini ya. Kami kerjasama dengan Pak Deninya, itu kami juga bisa beli sesuatu ya, yang mungkin bisa memenuhi kebutuhan kami, Mas. Mulai tahun 1976 saya jualan baju biasa umum. Sampai 2010 pindah ke alih baju pencak silat. Kami punya konveksi itu galeri Ngawi. Berselangnya waktu, akhirnya kami mengganti dengan galeri silat Ngawi. Oh, ternyata banyak ya peminatnya ya. Pencak silat ya. Betul, Pak. Cukup tinggi. Ini di Solo. Ini di daerah Jawa Timur. Oh. Dia pencak silat tuh dioper ke sekolah-sekolah juga. Ada Karena sekolah, ada ekskul kan? ada sekolah, terus ada yang komunitas. Komunitas kan seperti Pagar Nusa, Setia Hati. Nah, itu yang dia orang masuk tuh. Berapa belanjanya sekali belanja? Ini cukup lumayan sih. Dulu itu beli cuma 1 piece, Pak. 1 piece 1 juta, katakanlah begitu. Sekarang sekali beli bisa 50, 100. Itu dalam hitungan hari. Berapa hari langsung nih 50, berapa hari nih 100 gitu. Karena apa ya? Karena di Macan ini bisa dibilang memperhatikan kualitas banget gitu ya. Nah, ini seperti dia ini kan. Nah, kenapa nih pakai macan nih? Coba kita denger ya. Macan berlian itu kualitasnya bagus. Kalau ditarik seperti ini, Mas, itu lebih tebal. Misalnya kita ambil 30 yard, itu pas 30 yard. Kalau saya potong jadi ukuran SML itu pas, Mas. Kalau pencak silat itu kan sering Wah, ini. gulung-gulung. Itu nggak pernah sobek, nggak pernah lentur. Karena apa? Itu dominan dengan ukurannya benang. Motivasi dari Pak Denny itu bilang gini, kalau kamu ke arah macan itu dari bawah bisa menjangkau, tengah bisa menjangkau, atas bisa menjangkau. Kamu menjual ikan kan orang banyak, leluasa yang seluruh Indonesia. Saya ingin belajar sama Pak Denny karena Pak Denny itu sudah berkecimpung mungkin dari bapak yang dulu. Pak Denny kan lebih pengalaman dibandingkan saya. Itu loh, Mas. Saya insya Allah sukses itu dari bimbingan Pak Denny yang luar biasa. Saya menurut apa yang dibilang Pak Denny. Terima kasih Macan setelah membantu saya berjalan sampai sukses sekarang nih. Amin. Wah, keren. Keren. Ini salah satu testimoni yang benar-benar real, Pak. Iya, real ini ya. Nah, tadi saya dengar bapaknya bilang, tadi bapak apa ibunya yang bilang, ibu 30 ya, dibikin SML, kenapa akhirnya katanya bisa dibilang pas segini nih? Emang ada nggak pas? Jadi gimana sih, boleh tahu edukasi nggak? Jadi gini, kalau di kain itu, Pak, terkadang itu kalau kita beli 30 meter, itu 30 yard atau 30 meter ya? 30 yard itu 27 meter sekian. Oke. Nah, terkadang itu bisa ada yang ngasihnya cuma 26 atau 25,5. Lah, itu kan nggak bisa kita orang tahu deh, Pak, kalau nggak kita orang ukurin semua. Karena apa? Karena dari pabrik itu bentuknya udah raw, Pak. Udah bantal begitu, Pak. Jadi kalau penjahit konveksi biasa itu dia mau ngukurin dulu, waktunya keburu habis. Oh, bohong dia. Ya, saya nggak bilang mereka bohong ya. Cuma ya itu udah sifat dasar masing-masing. Kita nggak menyalahin semua pabrik, cuma ada beberapa seperti itu. Oh, jadi kan bisa tinggal di 27 meterin aja.
Oh, karena dia ngaruh ke HPP dia. Ya ini HPP yang pertama tuh HPP dari pabrik-pabrik itu kan mereka hitung terus Pak. Oh terpaut setengah meter aja atau setengah yard itu udah HPP-nya mereka kena tuh. Jadi kan mereka hitungin terus Pak. Oh benangnya gua kurangin segini, itu udah keuntungan lagi buat pabrik. Lah yang perlu kita orang tahu itu begini Pak. Orang itu fanatik merek A nih. Fanatik merek A, dia concernnya adalah bahwa barang ini warnanya banyak, ceritanya begitu Pak. Tapi bagi saya bukan sekedar warnanya banyak, mereka mempertahankan produk dengan harga yang relatif stabil, kualitasnya dijaga enggak? Oke. Gitu. Jadi terkadang ada pabrik itu mempertahankan, harusnya nih harga benang naik, dia nggak mau naik Pak, harganya stabil. Lah kok bisa Pak? Kualitasnya yang diturunin. Banyak supplier nakal juga berarti ya. Gitu Pak. Ya itu adalah resep dapur masing-masing. Lah yang dimana di Macan ini dia nggak mau tuh Pak. Gua kasih lo kain A nih, harganya 10.000 nih katakanlah. Ntar kalau gua HPP-nya naik, ya gua naikin. Gua nggak mau tuh 10.000 lagi. Karena HPP-nya harus naik. Jadi dia kualitas juga stabil terus gitu Pak. Mau bilang kualitasnya jelek, ya nggak apa-apa. Tapi kan gua sesuai nih sama HPP, gua nggak nipu. Gitu. Nah kalau yang seperti ini Pak, ditahan harganya, kualitas diturunin, nipu atau enggak ya saya susah tuh Pak. Ternyata seluk-beluk perkainan begitu ya. Betul. Ya itu Mas Dion itu betul itu. Nah, kenapa tuh kok bisa begini tuh kemarin tuh? Yang mana? Yang di podcast itu Mas Oh Dion iya, Burn It. iya. Mas Dion, Handy Dion. Ya. Iya, Nah, itu kan dia kan ngulas tuh. Oh, ada yang nakal, ada yang apa. Bilangnya nih kayak kaos. Oh, katun asli nih di Shopee itu ada katun asli. Ternyata bawahnya ada lagi spesifikasi polyester full. Berarti katun bukan Mas? Ya bukan lah. Lah itu yang jadi concern kita semua tuh. Iya, bilang lah kalau katun polyester. Nah, mereka tuh pengennya kalau dibilang katun biar kelihatan tuh kan mewah nih, bagus, betul. Berkualitas, padahal sementara aslinya polyester. Betul. Polyester tuh plastik kan? Betul. Gitu. Nah, kalau untuk di Macan sendiri, ya. Bahannya apa? Tergantung dengan kainnya apa nih. Ada yang kalau bilang nih peles nih, kain peles itu udah pasti 100% polyester. Tapi kalau kemeja nih mau minta yang apa? Polyester ada, yang tetron rayon ada. Jadi lengkap lah. Oke, paling banyak apa biasanya? Yang demand-nya tinggi dari konveksi dari brand? Semuanya tinggi, Pak. Semuanya permintaannya untuk Macan tinggi sekali. Oke. Gitu. Saya boleh tahu nggak sih alurnya gimana sih sistemnya? Brand order di konveksi ngambil ke supplier atau brand langsung ke supplier? Jadi kita orang nggak bilang brand lah, pabrik lah. Pabrik itu punya R&D. R&D ini dia kalau buat itu harus ada survei lapangan. Apa sih yang dibutuhin lapangan? Nah, perantaranya adalah si supplier-supplier kita ini, seperti kita ini. Dari kita ini barulah ke bawah lagi. Jadi kita orang survei nih, oh kebutuhannya apa? Kain TR nih. Oh kain TR ini kebutuhannya kecil atau besar? Oh besar. Lah kita bilang ke pabrik, Pak buatin dong ini kain seperti ini, kualitas begini bisa nggak? Oh bisa, di-developin tuh. Jadi, wah Pak nggak cocok Pak, buatin lagi sampai benar-benar perfect nih jadi. Baru itu yang nanti dipasarkan. Oke. Gitu. Ada nggak contohnya? Ada Pak. Ini nih. Nih Pak. Nah, boleh sambil jelasin nggak? Wih, asik. Oh, ini beda-beda ya? Menurut Pak Dery gimana nih? Bentar. Ini ya teman-teman ya. Tuh. Ya beda gak sih? Warna beda ya. Sama Sama-sama beda sih. Nggak tahu.
Ini gado-gado, Pak. Gado-gado. Beda-beda. Saya buatin ide gimana nih untuk memperkenalkan kanan kiri nih. Saya buat gado-gado, Pak. Putihnya bahan A, birunya iya. pakai bahan B. Iya. Maka tadi saya bilang kok agak beda. Tuh, dipegang aja beda ya? Tapi serupa. Tapi serupa. Betul. Loh, tapi kan bahannya beda. Nah, tapi kalau dilihat nih, Pak, dari segi besarnya benang, kerapetannya. Iya. Ini kan semua mirip, Pak. Oh, alurnya juga sama ya? Sama Oh iya. besarannya. Ini kalau di lab nih, Pak. Nyambung lagi nih. Plek. Iya ya. Persis. Dan ini seratnya tuh liatin deh. Caranya kayak gini, guys. Tuh. Dia kan ketemu ya. Dia kan nyerong begini diagonal kan? Betul. Tuh, ketemu gitu. Tuh, iya. Sementara ini adalah bahannya beda. Beda. Apa sama apa? Ini dari pabrik A, ini dari pabrik macan. Jadi pabrik macan ini risetnya segitunya, Pak. Dia mau cari ini, Pak, gua mau ini. Dia orang riset sini. Oh, sampai segini. Pabrik A yang dimaksud ini adalah impor, Lokal, tetap lokal. tetap lokal. Lokal punya. Tapi ini kualitas bagus lah pabrik A Bagus. ini. Ini kalau di umum nih, kalau orang-orang tahu, konveksi tahu, pasti mereka orang semua pakai ini. Tapi berani diadu, ternyata macan pun juga kualitasnya sama. Sama. Dengan si yang banyak si pabrik A pakai atau digunakan sama pemilik konveksi-konveksi gitu ya. Betul. Oh. Ini baru salah satu contoh nih. Padahal kita kan kalau dari pabrik macan ini ada berapa banyak produk tuh. Gitu. Iya, iya lagi. Jadi ya ini concernnya tadi satu warna. Kedua untuk ke konveksi sampai dengan ke end user itu kita maunya tuh semua ini bisa menikmati. Jadi konveksi menikmati karena ingat cuan ingat macan. Wah, iya. Tapi yang di bawah untuk si ibarat nih kalau instansi atau sekolah, gue nih ngeluarin nggak usah setinggi itu, tapi dapat produk nih bagus nih. Nah, inilah solusinya. Keren. Dan memang si pabrik A ini udah lama juga. Cukup lumayan. Hampir mungkin 50-60 tahun ada itu. Tapi macan berapa? 15 tahun. 15 tahun bisa ngejar 50 tahun berdiri. Betul. 15 tahun bisa menyesuaikan bahkan menyamai yang sudah berpengalaman 50 tahun. Betul. Keren. Oh, iya. Berarti ngaruhnya di mana ya? Kan saya pun misal nih, ini saya awam ini ya nanyanya. Kan tinggal nyari aja. Kalau supplier tuh biasanya nyari di mana sih? Pabrik ya? Toko. Kan tinggal nyari tokonya aja. Kalau bocor gimana? Terkadang begini, toko ini bener jual merek ABC ini kan banyak nih pesaingnya tuh. Tapi kok kenapa nih kita sama macan? Yang pertama nih, kualitasnya tuh bisa dijaga terus. Oke. Yang penting tuh kualitas tadi, HPP-nya tuh loh, Pak. Iya. Supaya, ini loh, harganya ini, ya benangnya ini. Gua nggak mau tuh turunin. Gua turunin harga, turunin kualitas, gua nggak mau. Nah, ini yang saya suka karena terkadang kan kita orang harganya segini, dikurangin dah 1 benang, 2 benang, kan nggak kerasa. Tapi kan kita ditipu, Pak. Lah itu yang saya nggak suka. Kan kasihan si konveksi, si buyer akhir. Gua beli harganya sama, kok begini? Oke. Ada lagi satu yang lain ya? Ada. Ini nanti buat gift untuk kasih solusi nih. Nah, keren. Ini kita dikasih berapa orang? Tolong 30 orang berarti ya dikasih ya? Enggak bercanda. Woi keren. Ini buat siapa? Ini buat kasih solusi lah. Nanti Pak Diri coba. Kalau ini Mantap. bukan gado-gado, Pak. Ini 100% macan tuh, Pak. Macan deh. Oh iya, biasanya kadang saya ketemu ini saya terima ya. Nanti Siapa? mau taruh dulu apa? Oh, nanti dipakai aja langsung, Pak. Ntar saya cobain deh. Siap. Iya. Tuh, kasih solusi. Nah, saya pernah ketemu maaf ya, di online saya pernah beli apa segala macam. Dari mulai
bahannya dari mulai jahitannya kok kayak ngasal tuh, kenapa ya? Murah sih memang, saya mau tahu aja, saya beli gitu ya. Tapi bahannya kayak gitu deh. Ya itu seperti kain kaos itu, Pak. Nulisnya combat, keluarnya poli. Lah mereka orang kejar nih namanya margin dengan mengurangi kualitas yang banyak. Gitu. Kalau kita kasih margin oke, kualitas oke. Mereka kan jualnya kan enak tuh, Pak. Gerak-geraknya enak. Wah, gua pesaingnya ini harganya nih 30.000. Udah pakai macan aja nih 28.000 doang. 2.000 dikali berapa meter, Pak? Orang orderan nih 1.000 meter kali 2.000 2 juta, Pak. Kalau 10.000 20 juta. Itu. Okay. Makanya masalah-masalah di konveksi seperti waduh, gua marginnya terlalu mepet nih. Ya ini solusinya. Pakai macan kualitasnya sama nih dengan brand-brandnya itu, tapi harganya murah. Sekarang kita bahas teknisnya nih, Mas. Oke. Berapa sih kalau kita untuk memproduksi satu baju? Satu baju estimasi 1,4 sampai 1,7 Apanya? Meter. Betul. Satu baju 1,4 sampai 1,7. Misalnya instansi perusahaan nih, kita mau bikin kemeja apa segala macam ya. Betul. Rata-rata di Macan tuh konsumennya konveksinya buat ke mana? Baju Instansi, seragam sekolah, terus baju silat ini seperti ini tadi, celana tani, ya komplit lah. Oke. Itu 1,7. Nah, gimana hitungannya untuk ke Macan dengan harganya katanya bisa bersaing atau mungkin dapat kualitas yang oke tapi harganya di bawah gitu ya? Nah, seperti ini brand A dengan Macan nih. Coba. Ini nih. Kita bilang ya, ini nih yang putih, ini di pasaran nih harganya 38.000 per meter. 38.000 yang putih ini ya, nih guys ya, tuh. Jadi yang putih ini adalah pabrik A, ya, 38.000 per meter. Per meter. Kalau baju berarti semeter lebih ya? Semeter lebih. Katakanlah 2 meter dah, ambil yang mudah kan, 2 meter tuh. Berarti 38 kali 2. Betul. 76.000 per meter. Betul. Lah, kalau yang biru ini pakai Macan nih, itu dia harganya 35.500. Hah? Jauh juga ya? Berasa loh itu ribuan gitu loh. Lah kalau 71.000, Pak. 71 banding 76. Iya, beda 5.000. Satu baju. Lah bener, kalau kita 200.000 tadi yang misalnya baju partai apa segala macam. Nah, itu bisa dihitung sendiri tuh. Iya, instansi satu perusahaan berapa orang gitu misalnya, perusahaan-perusahaan besar ya. Betul. Oh, konveksi bisa menang banyak tuh marginnya ya. Betul. Makanya ya ini solusi buat nggak perlu tuh namanya turunin kualitas jauh-jauh. Kualitasnya mirip nih. Kita orang bilang mirip itu bukan apa tuh namanya? Ini 100% gua kasih 30%, enggak. 100% gua kasih 95% lah. Mirip ini namanya. Okay. Kualitasnya mirip, harganya lumayan kok. Oke. Kok bisa ya? Kan tadi kan Mas Denny bilang kalau lokal lebih mahal, Cina lebih murah. Betul. Sementara Macan Berlian ini Anda lokal. Kok bisa-bisanya yang ya misalnya yang Cina gitu ya, atau yang lokal kan harusnya lebih mahal. Kok bisa dapat 35.000? Lah, kalau ini adalah keunggulannya dari teknologinya dari Macan sih. Wah, jadi dia bisa press itu HPP tanpa mengurangi kualitas. Mungkin efisiensinya. Dari efisiensi mesinnya itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dari China itu jarang sekali, hampir tidak ada barang seperti rayon ini TR masuk gitu. Kalaupun bisa, biasanya nanti terkendala juga sama stok. Oh, oke. Gitu. Kalau dari China nih, gua butuh merah, nunggu dari China sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Oh, itu ngaruh juga tuh ya. Tapi kalau dari Macan, gua minta nih warna ini, ada. Kalaupun nggak ada, estimasi berapa? Oh, 1 bulan. Kita orang prosesin, dia 1 bulan bisa keluar kok. Jadi mungkin kalau ada permintaan warna khusus, nah Macan bisa develop tuh.
Warna aneh-aneh sekalipun, birunya biru yang biru muda terang misalnya atau apa. Bisa di developin. Jadi untuk warna itu hal yang mudah untuk macan. Develop, matchingin warna, oke, kerja, udah, simple. Oh, total klien udah berapa sekarang? Nah, kita ngukur nih di macan ini 15 tahun ini sudah tembus berapa nih? Artinya kan banyak dipercayakan oleh konveksi kan, berarti kan nggak main-main nih. Ya. Kalau bicara klien ada berapa, satu Indonesia pun ambil sih. Saya ada ya ini seperti ini. Kita mungkin kasihnya nih ke Jawa Timur. Dia bisa kok sampai Timor Leste. Oke. Ini dia setor sampai Timor Leste loh. Bisa sampai Kalimantan pelosok, ada yang sampai Palu, ada yang Papua. Total konveksinya berapa yang ambil kain di macan? Nggak bisa dihitung. Banyak banget ya. Luar biasa. Nah itu yang support saya sesudah kebakaran itu, Pak. Para UMKM, para garment itu support saya karena juga kepercayaan juga. Sampai ini ada cerita seperti ini, Pak. Saya sih tahu nih konveksi itu butuh waktu untuk memproses sebuah baju. Saya bilang, wah gua kebakaran nih. Lu orang kan dikejar waktu, lu ambil orang lain punya dah. Merek lain juga nggak apa-apa dah. Kan saya putus asa, setengahnya kan putus asa tuh Pak begitu. Iya. Ya udahlah. Jawaban mereka cuma gini. Lu masih kerja nggak? Ya masih, tapi kan butuh waktu tuh datengin barang, proses apa segala macam. Ternyata jawabannya tuh, wah itu yang buat bener-bener motivasi tinggi Pak. Kalau lu misi jual, gua tunggu lu sampai barang datang. Wah gila. Yang Nah, kalau barang nggak datang gimana? Kan saya tanya begitu. Nah masih jual kan? Jual, ya udah gua tunggu. Gua bilang bayarnya kebakaran, tunggu dulu. Yang paling mahal tuh selain memang kualitas bahan, yang supplier kain itu adalah kepercayaan deh. Betul. Saking dipercaya oleh para konveksi ya, ternyata rela nunggu dan bayarnya end usernya tuh sampai-sampai niat diedukasi sama si konveksi tersebut ya. Betul. Sama si pemilik brandnya misalnya. Betul. Ya. Kata pemilik brandnya sabar ya, gitu kan. Supplier kain kami kebakaran tuh gudangnya. Betul. Oh iya nggak apa-apa deh. Jadi brandnya mungkin udah punya loyalis dan macan juga punya loyalis dari seorang brand apa segala macam ya. Betul. Dahsyat. Nah terkait untuk berbicara mengenai brand konveksi. Ya meskipun ini sebenarnya jangan dicontoh ya. Jadi akhirnya jangan bermudah-mudah lah. Termin of payment, TOP. Ini agak berat nih sebenarnya pembahasan ini. Karena rata-rata menjadi daya tarik juga ketika konveksi bekerja sama dengan supplier kain kalau si supplier kainnya ini adalah memberikan TOP. Ya, jadi termin of payment-nya tuh udah tenang aja deh, gue ambil dulu deh. Nanti kalau barang gue udah laku, nanti gue tinggal bayarin deh ke lo. Itu menjadi salah satu fasilitas lah yang memang digandrungi juga sama pemilik konveksi atau brand, sehingga kan ada kemudahan, cash flow-nya dia kan jadinya lebih rapi gitu ya. Betul. Tapi terkadang kalau nggak ngasih TOP, ya kalau berbicara mengenai TOP kan biasanya kan, ya kalau udah order berkali-kali deh baru bisa dapat TOP gitu ya. Nah, ini gimana fenomena tentang termin of payment? Kalau termin ini kita orang lihat dulu nih profilnya seperti apa nih. Oke, setuju. Jadi kita orang cek orangnya nih, oh niat nih, oh orangnya tanggung jawab nih. Saya biasa sentil sedikit tuh begini, udahlah gua coba kirim dulu lah. Orang nominalnya nggak besar, gua diemin, gua nggak tagih. Oh 1 hari 2 hari, oh udah transfer sendiri. Oke, tes lagi sekali lagi. Oh udah bayar langsung, berarti orang ini bener nih. Jadi kalau ketika ada kesusahan, gua bantuin nggak apa-apa dah, sama-sama bisa jalan. Karena orang ini udah pasti sifat dasarnya adalah tanggung jawab. Oke. Ada tuh yang, Pak ntar ya sore, oke, gua tunggu nih sore 3 hari 1 minggu. Loh Pak kok belum ditransfer? Gua tanya begitu tuh. Oh iya lupa. Lah kalau hal yang seperti itu gua biasa nggak mau tuh. Tapi so far dari semua penjualan nih, kira-kira ya 80-90% cash.
Biasanya mereka tuh mau TOP gara-gara apa sih? Cash flow ya? Ukuran UMKM-nya ini kecil, sedang, besar. Dia kekuatan modalnya kan berbeda-beda tuh. Oke. Gitu. Tapi saking percaya sama Macan rata-rata cash. Cakep juga berarti ya. Sepercaya itu berarti ya mereka-mereka sama Macan Berlian ini ya. Betul. Ada tuh satu testimoni itu seorang cewek nih. Dia kuliah, dia mau berusaha untuk kerja sampai dengan dia dapat tender besar nih, dapat kerjaan besar. Ya kita bantu. Udahlah, yang penting tendernya ada kan? Ada. Yang payment ada kan? Ada. Lihat yang ini datanya ini Pak. Oke dah, gua kirim kain. Dah lu tenang. Masalah payment ya sama-sama tahulah kan gitu. Dia udah atur sendiri. So far ya lolos semua. Ada nggak sih yang saya salah menilai? Juga ada, Pak. Namanya juga bisnis ya. Betul. Tapi mau tahu deh kira-kira si brand atau si konveksi ini ngorder kain atau di tekstil atau mungkin di Macan ini paling besar berapa orderannya? Saya mau ngukur bahwa ternyata Macan tuh sedemikian dipercaya dan belanjanya tuh bukan main gitu loh. Kalau dari satu round kan 30 meter, Pak. Ada yang cuma pesan 30 meter dong. Ada yang cuma pesan, bisa nggak sih ecer? Ya nggak apa-apa, toko bisa ngecer ya pasti dikasih. Yang sampai yang besar berapa? Ya mungkin 200-300 ribu meter. 200 ribu berarti 200 pieces? Enggak dong. 200 ribu itu sekitar 7 ribu piece. Oh, 7 ribu pieces. 7 ribu piece. Salah bener. 200 ribu berarti 7 ribu. 7 ribu piece. Gila, dahsyat. Coba sekarang buat kawan-kawan, nih kasih tahu dong Mas Denny, gimana caranya buat pemilik konveksi atau pemilik brand gitu kan, why? Kenapa harus pakai Macan dan gimana caranya? Ordernya mungkin bisa buka Instagramnya apa segala macam ya? Kalau ordernya gimana nih? Mungkin bisa lihat website dari Macan Berlian Texindo. Terus kalau kenapa? Ya tagline kita lagi. Ingat cuan, ingat Macan. Karena harganya murah, low cost, tapi kualitas tinggi. Makanya ngambil cuan bareng-bareng tuh ya. Betul. Keren. Kita sih maunya visi misi kita lagi kan, ayo nih kalau bisa nih kita sama-sama besar. Sukses itu bersama. Nggak bisa tuh sukses cuma kita orang aja, nggak bisa. Kita maunya ayo UMKM bareng-bareng dong. Ayo kita naik. Wush. Gitu. Ini ya. Ini IG-nya ya? Ya, ini IG-nya. Oke. Nah, ini kan ada yang ini ya, mican itu. Lah, atas lagi. Lah mulai udah emang bisa. Lah seperti itu. Bisa nggak orang mulai dari kuliah mulai untuk belajar menjadi konveksi? Bisa, Pak. Modal 100 ribu? Bisa, satu baju 100 ribu bisa. Bisa di Macan? Bisa. Satuan? Jadi dia orang kan tinggal, gua kebutuhannya berapa, dia orang kan jahit sendiri tuh. Jahit sendiri, HPP-nya berapa, Pak? Low cost. Oh, keren nih Macan nih. Soalnya biasanya yang saya tahu tuh nggak bisa satuan gitu loh. Ya kalau ini sesuai kebutuhan. Gua mau minta nih 1.200 meter. Bisa nggak cariin yang 1.200 meter? Bisa, Pak. Kita cariin sedekat mungkin 1.200 meter. Ini kasih solusi nih. Satuan pun bisa ya ternyata ya? Kita orang ada outlet yang bisa untuk supply ke ecerannya. Biasanya apa ya mereka yang nggak bisa untuk satuan gitu ya? Karena satu, mereka orang kesusahan untuk kenapa kok toko-toko nggak mau? Kesusahannya untuk supply-nya, atau mungkin nggak mau dah, ini brand nggak jalan. Jadi dia orang nggak mau buka eceran. Tapi kalau kita yakin kok ini jalan. Jadi kita orang siapin juga tuh. Kalau mau outlet juga siap. Tuh lihat. Kita saking yakin nih Macan Berlian ini adalah dengan kualitas yang bagus apa segala macamnya. Sehingga kalau pemilik brand ya ngejualin tuh jadi nggak perlu khawatir lagi dengan kualitasnya seperti ini, ya lu bakal jalan gitu ya. Betul. Maka tadi kan visi misinya inget cuan inget Macan, UMKM jadi lebih tumbuh gitu ya. Betul. Karena ini benar-benar kualitasnya, tapi iya sih ya. Ini mewah banget loh. Premium banget loh bahan-bahan kayak begini nih. Betul. Tuh.
Iya, makanya tuh dengan yakinnya bisa eceran, wah keren. Kenapa mereka nggak berani jual eceran? Karena mungkin dia sadar ya, kualitasnya tuh ya gue cuma bisa mentoknya segini gitu loh. Betul. Sehingga begitu dipakai sama pemilik brand mau jahit di situ menggunakan kain ya. Jadi pemilik brand mau jahit di konveksi menggunakan kain dari ya supplier Brand A A, gitu ya. Ya mohon maaf nih. Gua pun juga bisa jadi nggak jalan gitu loh, gara-gara mungkin kualitasnya biasa-biasa banget gitu ya. Betul. Kualitasnya biasa nih. Wah, ini udah mepet nih sama harga dari vendor nih. Gimana nih nembusnya? Ya ini, masuklah pakai macan. Keren. Gue suka banget tuh narasinya. Karena gue yakin lu UMKM insya Allah pasti jalan dengan pakai macan. Makanya beliau berani eceran. Betul. Jadi jual satuan, lu pun juga mau tuh, ya kan modal 100.000 udah bisa buka usaha gitu ya. Betul. 100.000 berarti jadi satu baju kan? Betul. Gue bikin deh misalnya namanya kasih solusi brand gitu, kasih solusi clothing misalnya. Betul. Bikinlah satu, gue tes lah jual. Begitu nyampe di tangannya end user, wih, gokil juga nih ya. Nah gue pun juga mulai usaha juga jadinya nggak terlalu berat kan di modal. Jadi untuk semua jajaran itu bisa lah. Wah gile. Menengah, atas, paling bawah bisa. Semua kalau kita orang bisa telaten pasti bisa kok. Gue suka dengan keyakinan ini, apa garansinya ini gue suka banget ya. Pokoknya lu pakai udah tenang, coba ya lu tutup mata deh jualannya. Makanya berani eceran. Nah mungkin kalau dari lihat omongan saya nih mungkin nggak percaya, ada testimoni satu itu dari dulunya mahasiswi kuliah, sekarang luar biasa punya beberapa tempat. Wih, jualannya apa? Seragam ada, fashion main, udah berkembang terus dia. Wah, gue jadi pengen nih. Ntar kita ngobrol abis ini ya. Ya boleh. Oh iya. Satu-satu dia beli, dia jual lagi. Betul. Gitu ya. Dia cuma dapat nih kerjaannya berapa? Cuma dua piece baju, 5 piece baju. Dia orang kerjain jadi habis jadi dia orang setor, dapat modal. Terus dulu tuh dia mungkin ambil dari orang lain. Gua minta warna merah, biru, kuning. Ada. Dia datang tuh ambil ke tokonya. Ternyata nggak siap. Jadi dia kan deadline-nya mundur terus nih. Itu malasnya begitu. Ketemu kita tuh. Kalau masalahnya seperti ini, gua kasih solusi nih. Gua kasih, ini loh, kamu pakai ini. Ini ada kok, kita orang datangin cepet. Nah dia coba pakai. Wah sampai hari ini dia pakai terus tuh. Oh iya, karena dari kualitasnya ya. Kualitas terus dari ketersediaan barangnya kan bisa cepet, putarnya cepet terus itu. Oke. Bisa bayangin nggak kalau kita orang terlambat memberikan hasil produksi? Satu, customer udah lambat lah. Udah males. Yang kedua, kok yang disalahin dari brand nih. Lah itu produksinya kemana nih kainnya, bahan bakunya gitu. Yang ketiga ya ini tadi, kalau semakin kita cepat nih ngerjainnya, bahan ada, orangnya kerja, disuplai ke customer itu terimanya lebih cepat nih, kira-kira orderan datang lagi nggak? Cepet dong. Baik, kita buka aja dong www.macanberliantexindo.com. Nah ini, terus buat pemilik konveksi atau brand, kalau mau order langsung aja ke sini ya. Iya. Di website-nya ya. Di website, WA bisa. Nanti WA, nanti langsung ngelinknya ke WA. Oke. Kalau di sini ya. Betul. Chat admin ya. Chat admin. Satuan pun eceran juga bisa guys. Bisa, aman. Tanpa mengurangi kualitas kan mas? Iya. Sama Pasti. sekali nggak dikurangin, terus kurang-kurangin lagi nih. Nggak mungkin. Garansi. Wah mantap. Kita kan ada nih solusi kualitas profesional. Nah ini nih. Oke, ini di gudang ya. Nih, ini gudang yang sebelumnya nih, Pak. Yang sebelum kebakar. Akhirnya setelah dari sini baru kebakar. Wah punya memori tersendiri berarti ya. Oke langsung aja nih, chat aja di sini atau mungkin informasi lebih lanjut macanberliantexindo.com. Ada yang mau tambahin Mas Den? Buat kawan-kawan sebagai penutup obrolan. Jangan pernah menyerah, tetap semangat. Ya. Setiap ada masalah pasti ada solusi. Jadi nggak perlu putus asa lah. Kita orang kalau dari segi kain nih, kita pasti akan kasih terus.
kebutuhannya apa, kita selalu penuhin supaya semua UMKM bisa maju, orang-orang yang mungkin yang tadinya kurang bisa penuh semua nih kebutuhannya dipenuhi dari Macan. Wih, keren. Saya mau Gitu. cobain abis ini ya. Siap, Mas Den, makasih ya. cobain. Iya, Heeh. kita cobain dulu dong. Iya enggak ya? Iya kan, nanti buat Jumatan kan pakai ini kan cakep juga nih. Cakep. Iya dong. Wis. Widih. Ini saya paling seneng nih diundang ke Kasih Solusi. Kenapa? Ini. Sama, memberikan solusi Oh iya, buat sebuah kita masalah. visi-misi sama loh. Lah, Menyelesaikan masalah dan memberikan solusi ya. betul. Nah, dim, pegangin dim. Saya mau pakai ini dong. Makasih loh Mas udah dibuatin. Siap. Nah, tadi Semoga si suka Teddy juga lah. pakai ini ya? Iya. Nah, tadi Mas Teddy udah pakai tuh. Iya, dia udah Langsung dipakai. Wih, keren. Nih. Nih dia. Tuh. Kasih solusi. Iya. Wih. Hai. Mantap. Mas, makasih Mas. Siap. Wih, tebel-tebelnya apa segala macam ya. Tebel, dingin Oh. nggak? Dingin nggak? Di tangan kan nggak kena baju nih, dingin nggak? Iya, tebel tapi dingin ya. Betul. Kok bisa begitu ya? Kirain bakal panas ya. Lah ini Macan itu memberikan kualitas itu nggak tanggung-tanggung tuh. Wallah dingin. Kok bisa begitu ya? Nah ini kualitas. Oh, kalau kualitas begitu, kualitas yang terbaik ya. Oh. Betul. Tuh adem gitu dalamnya. Betul. Oh, iya. Oke, siap Mas. Siap. Saya mau siap-siap dulu keluar Jumatan biar tambah maksimal Siap. tampilan kita Tambah ya. ganteng terus. Ya, siap. Makasih Mas Dendi ya. Siap. Siap. Thank you. Kita kasih solusi.